Kalau kita lihat ya, Hmm. rekomendasi saham pilihan dari Mas Kenji apa saja dapat Anda saksikan di layar televisi Anda, pemirsa ya. Seperti biasa ada 4 begitu. Hari ini direkomendasikan ada, oke, Ya, ini kami nampaknya koreksi ya untuk grafisnya hari ini grafisnya tampaknya ada persoalan mungkin portofolionya kurang bagus ya. Kita lihat pemirsa bisa ada di kami take out sampaikan mungkin ya ya. grafisnya. Oke. Ada BBCA dari perbankan ya Wiki, entry price 7525 pemirsa, target price di 7.800, stop loss 7425, resisten di 7.900. Betul. Kemudian ada BBRI juga masih perbankan big caps Wiki ya. Iya, betul. Entry-nya bisa di 4530 sampai 4540, target price-nya di 4760, stop loss di 4420. Kemudian resist di 4850. Sektor lain mungkin Wiki? Betul. Sektor lain ada consumer, ada INDF dengan entry price di 6.350 dengan target price di 6.600 dan stop loss di 6.300 juga resistance di 6.650. Kemudian dari consumer kita menuju ke sektor lain, yaitu di sektor energi ada Pegas yang Anda rekomendasikan dengan entry price di 1.510 hingga 1.520 dengan target price 1.600, stop loss 1.470 dan resistance di 1.620. Oke, bagi Anda yang masih ketinggalan dengan apa yang baru saja kita sampaikan, kita akan bahas kok gitu ya. Ya, oke. Kita ke BCA terlebih dahulu mungkin. BCA semenarik apa untuk di entry di 7525 Mas Kenji? Kalau BCA memang sudah menyentuh oversold, dalam arti begitu untuk stokastiknya sudah marah oversold. Saya rasa kita bisa masuk sedikit-sedikit, tidak usah all out dulu, pakai sebagian amunisi dulu aja yang kita siapkan untuk masuk karena technically menarik sekali. Oh, menarik Baik. sekali. Ada peluang target di 78. Kalau misalnya ternyata turun di bawah 75, ada kemungkinan tidak lebih rendah dari 75 dari entry price Anda? Kalau memang nanti break itu memang ada kemungkinan koreksi lanjutan, tapi menurut saya nanti seiring akan recovery-nya market kita, pasti salah satunya akan didukung oleh big cap penggerak IHSG, salah satunya tentunya dari sektor finance dan banking seperti BCA dan BRI. Kenapa makanya saya include di rekomendasi. Baik, ya secara teknikal Anda sampaikan bahwa BBCA sangat menarik, tapi secara fundamental ataupun mungkin aksi korporasi yang kemudian ini nampaknya cukup menarik untuk dicermati dari BBCA begitu untuk investor yang kemudian tertarik bisa berinvestasi di jangka menengah ke panjang. Apa indikator-indikatornya Mas Kenji? Kalau indikator-indikatornya sendiri sebenarnya kalau dari sektor banking kita kan kemarin memang sudah sempat ketika IHSG all time high sendiri banking is king lah, sempat terjadi momentum tersebut. Nah, saya rasa untuk jangka menengah dan jangka panjang setelah adanya koreksi wajar ini masih sangat berpotensi untuk menyentuh all time high sebelumnya. Jadi buat investor-investor yang mungkin lebih ke concernnya ke mid sampai long term sudah bisa masuk sedikit-sedikit di momentum sekarang. Cicil Oke. dulu. Oke, Cicil dulu baik. ya. Dan kebetulan sekali level untuk entry yang diberikan adalah level closing kemarin ya Mas Kenji. Yes. Jadi bisa langsung saja cicil di pembukaan perdagangan hari ini, stop loss-nya 7425. Kapan lagi dapat blue chips di harga murah di tengah koreksi dalam IHSG 2 hari terakhir ya. Selanjutnya adalah BBRI. Seperti apa Mas Kenji? BBRI concernnya sama kayak BCA, technicalnya kita lihat chartnya bagus, sudah mulai masuk, sudah mau masuk area oversold dan sudah berada di level di mana kita bisa chip in sedikit-sedikit begitu. Concernnya masih sama kayak BCA sih, sebagai penggerak IHSG mid to long termnya ataupun short termnya masih oke banget. Jadi investor-investor yang biasanya sukanya buy on weakness begitu, nah ini cocok nih masuk-masuk di area sekarang. Oh, oke. Tadi Anda rekomendasikan ya untuk BBCA ini BBRI gitu ya. Ada target di 4760 dan entry-nya di 4530 sampai 4540, stop loss di 4420, resisten di 4850. Apa sih yang dimiliki BBRI dibanding misalnya BNI, Bank Mandiri? Mengapa Anda lebih tertarik BBCA dan BBRI atau ini hanya mewakili dari banking? Oke, kalau untuk dari cara sendiri sebenarnya yang saya suka karena sudah mulai diimbangi dengan volume lagi dan tekanan jual asingnya pun kalau memang kita lihat ini sudah mulai berkurang sedikit gitu, walaupun belum seluruhnya. Makanya saya bilang untuk saya concern ke dua saham ini karena yaitu di satu diimbangi dengan volume yang cukup bagus gitu. Kedua, asingnya sudah mulai mereda.
walaupun belum sepenuhnya. Jadi momentumnya masih ada di situ, kita bisa ngincar-ngincar. Oke, secara jangka waktu begitu BBRI menarik di jangka pendek dan juga jangka menengah dan panjang nampaknya ya. Secara teknikal Anda tadi sebutkan menarik, kemudian juga secara jangka panjang juga secara target price ini nampaknya juga menarik, Mas Kenji. Yes, mid to long term all time high mungkin ke area-area 4.900-an itu sangat possible gitu. Jadi untuk biasa investor-investor pasca lebaran, setelah kemarin cash out sebelum lebaran ini, sebelum hari suci ini, biasanya sudah mulai cari-cari lagi nih untuk big cap yang bisa dimainkan untuk mid sampai long termnya yang mana. Nah, salah satunya menurut saya di BRI. Oke. Kemudian nomor 3 adalah Indofood. Kemarin yang mampu melawan arus di tengah koreksi dalam adalah Unilever. Tetapi Anda lebih tertarik ke Indofood. Apa yang menarik dari Indofood ini untuk entry price di 6350? Kalau Indofood sendiri betul kemarin memang defensive stocks, utamanya consumer ya, itu menahan IHSG kita bilang, bisa dibilang seperti itu. Nah, kenapa saya lebih fokus ini dibanding Unilever? Karena ini masih ada peluang untuk break resist lagi, sehingga kita bisa menyentuh level tertinggi sebelumnya lagi, potensinya itu ada. Dan secara teknikal sendiri dari RSI-nya juga masih layak untuk masuk, dan juga dari stokastiknya juga sudah mulai masuk. Kemarin pasca masuk area oversold kita sudah bisa masuk lagi di sini. Oke. Jadi technically bagus. Tapi sebenarnya hari ini di menit awal pembukaan sudah di 6450, naik 0,7%, sementara entry Anda di 6350, ada perbedaan posisi hampir 100 poin di sana. Apakah masih bisa di-buy selama dia tidak menembus support kuat Anda atau stop loss di 6300? Iya, kita bisa beli bertahap sebenarnya, itu biasanya di level 635 karena saya prediksi memang akan ada koreksi sedikit dulu dari harga, tapi ternyata dia langsung naik lagi. Itu bisa selama belum tembus support bisa chip in sedikit-sedikit. Oke. Kemudian saham terakhir ya, Wiki. Ya, adalah Pegas. Oke, bagaimana analisa Anda mengenai Pegas sendiri, Mas Kenji? Sebenarnya apa secara teknikal dan juga mungkin secara fundamental? Oke, Pegas memang sudah, kalau secara kita lihat chartnya memang sudah break resisten gitu, dan juga untuk energi sendiri masih jadi salah satu emiten-emiten dan komoditasnya pun cukup bagus lah kita lihat kinerjanya di kuartal 1 2022 ini, termasuk salah satu yang mendorong pertumbuhan GDP-nya kita juga. Jadi nah, kalau saya lihat yang secara teknikal kita cukup bagus dan layak entry di mana sih di Pegas, karena memang kemarin masih menguji level resist imajinernya. Untuk area-area sekarang sudah bisa masuk lagi, makanya saya untuk Pegas sendiri targetnya tidak terlalu tinggi, memang untuk short term trading saja. Oke, target price 16, bisa beli 1510 sampai 1520, stop loss 1470. Resisten 1620, dan level pagi hari ini memang masih di kisaran 1510 yang which is itu menarik untuk kita lakukan pembelian.